Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan ibu temui anak-anak dalam keadaan sehat semua. Walaupun dalam keadaan sekarang kita belajar di rumah, yaitu tidak mengurungkan niat kita untuk lebih serius belajarnya. Anak-anak ingat, jaga kesehatan dengan baik karena COVID-19 ini sedang merambah. Nah, maka dari itu ibu akan ngajak anak-anak yaitu mulai belajar di rumah, yaitu kita sekarang mengenai tema 3. Tema 3 yaitu tentang pembelajaran 1, yaitu rangkaian listrik. Dimana sebelumnya ya ibu masuk ke materi rangkaian listrik, ibu jelaskan sedikit ya. Rangkaian listrik yang dimaksud yaitu rangkaian listrik di sini disusun dari komponen-komponen, yaitu dari sumber listrik, ada dari konduktor dan alat listrik lainnya. Mungkin anak-anak di rumah semua ibu kira punya yaitu alat-alat yang bersumber dari aliran listrik, contoh televisi, radio, dan sebagainya. Namun ibu akan jelaskan komponen-komponennya dulu. Nah, sebelum kita akan nantinya di pertemuan kita selanjutnya, yaitu kita akan membahas yaitu konduktor dan isolator, sumber daripada listrik. Nah, di sini rangkaian listrik yang ibu maksud ya, komponen-komponennya itu yang kita juga memerlukan yaitu suatu saklar untuk dimana kita bisa menyambung dan memutuskan arus listrik. Yang dapat menyambungkan atau memutuskan arus listrik yang ibu katakan tadi itu merupakan sumber daripada energi listrik itu sendiri. Sumbernya itu dari baterai bisa ya. Nah, ibu sekarang kita lihat dulu ciri-ciri daripada rangkaian listrik. Yang rangkaian ada listrik terbuka dan tertutup. Namun yang tertutup bisa kita bagi menjadi 2, yaitu rangkaian seri. Nah, nanti ada rangkaian paralel. Kita satu-satu dulu anak-anak di rumah. Pertama, rangkaian seri, ciri-ciri daripada rangkaian seri. 1, rangkaian listrik dipasang secara berurutan, sehingga nanti komponen-komponennya akan lebih sedikit kita gunakan. Dia tidak akan bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu itu padam, lampu yang lainnya akan ikut padam. Itu ciri daripada rangkaian seri. Yang ketiga, dia membutuhkan sedikit komponen. Maka dari itu, rangkaian seri lebih sedikit yang membutuhkan komponen, jelas lebih irit jadinya, lebih mudah. Nah, boleh ibu kasih contoh. Kalau dia rangkaian seri, contohnya misalnya ya satu rumah tangga. Kalau kita menggunakan rangkaian seri, jelas rangkaiannya itu komponennya itu lebih sedikit kita gunakan. Contohnya misalnya ya kamar tidur, kamar mandi, kamar keluarga dan sebagainya, kita satu step kontak. Kalau satu step kontak seperti tadi ibu sudah jelaskan, untuk memutuskan dan mengalirkan arus listrik, satu kita padamkan sehingga kesemuanya dia akan padam. Itu kalau rangkaian seri. Jelas dari segi lampu penerangannya dia akan lebih gelap atau sedikit penerangannya, karena boleh ibu kasih contoh misalnya 100 dibagi 4 dapat 25 kan. Kalau di rangkaian seri 100 misalnya dibagi 2, gitu contohnya. Nanti ibu kasih contoh. Yang di sini anak-anak tolong dicamkan sekali lagi, rangkaian listrik yang seri itu jelas komponennya lebih sedikit daripada nanti rangkaian paralel. Tetapi kerugiannya itu kalau kita kontak satu, dia akan mati. Kalau misalnya kita matikan satu di stop kontak, mati seluruhnya itu. Namun dari segi penerangannya dia akan lebih redup karena dibagi berbanyak. Apapun yang dibagi berbanyak pasti akan hasilnya terang. Yang mungkin anak-anak sudah mengerti, gua akan lanjut ke ciri rangkaian paralel. Tadi kalau rangkaian seri komponennya lebih sedikit, sedangkan rangkaian listrik yang paralel dia memiliki
rangkaian yang lebih dari satu aliran listrik, berarti dia akan bercabang-cabang. Yang kedua, cahaya lampu dihasilkan lebih terang. Selain itu, jumlah lampunya pun digunakan pada rangkaian paralel itu tidak berpengaruh terhadap cahaya yang lain. Artinya, kalau dia rangkaian paralel, di dalam rumah tangga itu kita menggunakan rangkaian paralel anak-anak, di mana misalnya yang satu kita hidupkan, misalnya di ruang keluarga, di ruang tamu mati, di ruang kamar mandi hidup. Berarti 100 dibagi 2 kan lebih baik, lebih terang. Itu yang aku maksud. Kalau dia paralel, komponennya dia kan lebih banyak, lebih mahal jadinya. Ya itu bedanya. Kalau yang satu kita hidupkan, yang lain dia mati. Tetapi kalau rangkaian seri, satu mati, semua mati. Nah, yang ketiga, jika salah satu aliran diputuskan, maka tidak akan berdampak pada yang lainnya. Kalau misalnya kita ke kamar mandi, kita ceklek, hidupkan artinya anak-anak, oh yang itu aja hidup. Yang lain dia tidak berpengaruh. Itu bedanya, mungkin anak-anak jelas. Ya, itu dampak daripada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, setelah itu anak-anak coba baca-baca lagi bukunya ya. Mungkin ibu terlalu cepat menjelaskan karena ini waktu ya. Ini ibu akan anak-anak ya. Lihat di buku anak-anak halaman 149, di sini ada ibu akan jelaskan yaitu mengenai baterai, fungsi daripada baterai, sumber energi listrik. Kalau baterai ini dia akan ada positif negatif anak-anak ya. Positif, kita bertemu dengan positif, dia akan tolak menolak. Tolak menolak. Kalau positif bertemu dengan negatif, dia akan tarik menarik. Nah, begitu juga dia akan menghasilkan suatu energi. Kalau dalam ini ya, kabel ini kita tadi ibu sudah bahas sedikit mengenai konduktor. Kenapa kabel itu terbuat dari konduktor? Konduktor itu artinya pengantar panas yang baik. Karena itu dia terbuat dari kabel-kabel itu dari tembaga di dalamnya. Nanti kita akan bahas ke isolator. Ini ke konduktor dulu ya. Nah, kabelnya ini terbuat dari konduktor. Kenapa konduktor? Karena konduktor merupakan penghasil panas yang baik, ya, atau mengalirkan arus listrik yang baik. Nah, di sini baterai ini anak-anak, baterai ini di sini kita akan gabungkan positif dengan negatif, sehingga dia akan menghasilkan suatu aliran listrik, yaitu dia akan tarik menarik. Kalau kita positifkan ke positif, dia akan tolak menolak. Nah, sekarang di sini ada saklar. Saklar yang tadi itu adalah untuk ya memutus dan mengalirkan arus listrik. Itu. Nah, di sini ada aliran rangkaian seri ini ya. Itu ada lampu. Lampu berfungsi mengubah energi menjadi cahaya. Nah, karena energi ini dia dihasilkan oleh baterai. Tadi anak-anak, kalau rangkaian seri itu disusun secara berurutan, ya, berurutan dia anak-anak. Rangkaian ini bedakan dia akan tadi sudah katakan ada rangkaian terbuka dan ada rangkaian tertutup. Nah, kalau dia rangkaian paralel, dia akan nanti dulu ya, tadi ciri-cirinya sudah. Kalau rangkaian seri dia berurutan, ya, beberapa rangkaian tersusun paralel ini ada dua lampu ya, dia akan sejajar. Kalau seri berurutan, kalau paralel dia akan sejajar. Namun ya, walaupun stok kontak dia akan beda-beda. Walaupun listrik yang dihasilkan misalnya dari satu baterai tidak apa-apa, tetapi kita meletakkannya itu yang berbeda. Ya, anak-anak mungkin sekarang sumbernya yang lain, misalnya dari yang dihasilkan oleh baterai, bisa juga dari lampu senter. Kalau lampu senter itu dia menggunakan rangkaian seri karena dia berurutan. Tetapi kalau rangkaian paralel, boleh ibu kasih contoh misalnya biar anak-anak lebih cepat mengerti, yaitu
lampu lalu lintas. Coba anak-anak perhatikan, mungkin tidak ada, mungkin anak-anak tidak pernah jalan. Kalau kita jalan, yaitu kita keluar, kita akan menemukan yaitu rambu-rambu lalu lintas. Coba anak-anak perhatikan, ada kuning, ada merah, ada hijau. Itu dia mempergunakan rangkaian paralel. Itu. Ya, mungkin anak-anak ada yang bertanya. Ya, Ibu harap anak-anak semua mengerti ya anak-anak ya, baca lebih baik. Nah, kalau tidak, Ibu akan kasih anak-anak yaitu latihan. Soal yang anak-anak kerjakan, ya anak-anak tulis saja sedikit ya anak-anak ya. Nomor 1. Dari kesimpulan dari kesimpulan rangkaian listrik ini ya, rangkaian seri yang berurutan, rangkaian paralel yang sejajar, tujuannya yaitu supaya anak-anak bisa benda-benda apa saja yang menghasilkan listrik. Kalau dari segi rangkaiannya, rangkaian mana saja yang membutuhkan kabel-kabel yang lebih sedikit. Kalau sedikit berarti lebih murah. Jelas lebih murah karena seri itu lebih murah, dia kabel kita memerlukan sedikit, lampu kita memerlukan sedikit daripada yang paralel. Nah, mengenai konduktor isolator, konduktornya sudah Ibu jelaskan. Mungkin kita akan jelaskan isolator atau sumber-sumber daripada energi itu di pertemuan kita selanjutnya. Nah, sudah itu sekarang anak-anak Ibu suruh anak-anak mengerjakan pertanyaan ini ya. Nomor 1 ya, Ibu kasih 4 saja. Nomor 1 tolong ditulis apa saja komponen-komponen yang menyusun sebuah rangkaian listrik. Tadi sudah, kalau anak-anak mendengarkan dengan saksama pasti bisa gampang. Nomor 2, apa perbedaan antara rangkaian terbuka dan tertutup? Ya, nomor 3, bagaimana ciri-ciri rangkaian seri? Nomor 4, apa yang terjadi jika salah satu kumparan dalam rangkaian seri? Apa yang terjadi kalau komponen-komponen, jika salah satu komponen dalam rangkaian seri itu misalnya kita putus gitu. Ya, segitu saja anak-anak. Sekian saja dari penjelasan dari Ibu mengenai rangkaian listrik. Selamat mengerjakan di rumah. Semoga sukses selalu.